Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini Bang Komen akan menjelaskan mengenai bagaimana menyisipkan tanda tangan dosen, rektor ataupun dosen pengampu pada lembar pengesahan di skripsi atau pada dokumen-dokumen lainnya. Ini juga berlaku untuk surat-surat. Nah, problem selama ini untuk menyisipkan tanda tangan, kebanyakan orang masih bingung karena dia tanda tangan, gambar tanda tangan misalnya seperti ini. Nah, itu pada saat disisipkan, itu jadi ngeling-ngelingi, bahasa Indonesianya itu menutupi gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyisipkan tanda tangan agar tidak menutup namanya? Nah, untuk menyisipkan tanda tangan, menyisipkan gambarnya sebetulnya kayak gini, mudah sekali. Mungkin juga sudah banyak yang tahu, tinggal di insert picture. Nah, terus picture itu berada di mana? Misalnya berada di sini, sisipkan, klik insert. Nah, seperti itu. Besar kecilnya tinggal disesuaikan dengan tanda tangan yang sebenarnya, ditarik. Nah, sebaiknya menarik itu ujung pojoknya, jangan bawahnya, soalnya nanti jadi tidak simetris, jadi tidak rasionya tidak benar. Nah, itu pojoknya semacam ini. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam berbagi. Nah, juga agar bisa tahu update-update terbaru video dari channel Komputer Mendoan. Nah, mari kita lanjutkan kembali. Untuk menyisipkan tanda tangan dan tanda tangannya sudah bersih putih semacam ini ya, sudah bersih, kita tinggal paskan pada posisinya seperti ini, menutupi, kemudian klik kanan pada kursor. Pada saat muncul seperti ini, klik di wrap tag, pilih behind tag ya, pilih behind tag. Nah, dia sudah tidak menutupi lagi. Saya ulangi untuk yang satunya. Sesuaikan dulu tanda tangannya, kemudian posisikan pada posisi yang benar seperti ini ya. Terus pilih di tadinya dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk wrap tagnya belum apapun, rubah wrap tagnya menjadi behind tag, berarti di belakang tag. Ini belakang tag, oke. Nah, berarti sekarang dia sudah di belakang tag. Sedangkan pada saat di belakang tag, biasanya kita mengklik itu susah ya, dicari yang sampai muncul tanda silangnya. Sampai muncul tanda silang untuk mengaktifkan teks tersebut. Nah, ini muncul tanda silang, baru diklik seperti itu. Kita geser kanan kiri gitu. Nah, ini biasanya berada di atas. Nah, ini muncul tanda plus, kita baru bisa. Berarti memang seperti itu, tidak bisa ditawar lagi untuk mengklik tanda tangan yang sudah di behind tag. Memang karena dia berada di belakang tag, maka lebih susah. Dia klik di sini, pada saat dia muncul sampai muncul tanda plus. Jika susah mencari tanda plusnya, bisa juga di sini di home, ini posisi home masih di select, pilih select object ya. Alternatif terakhir, jika sulit mencari tanda plus untuk objek tersebut, kita pilih select object, otomatis dia sudah menseleksi objeknya tanpa kesulitan mencari tanda plusnya. Ini sudah menseleksi. Nah, setelah itu, setelah selesai menseleksi, memposisikan posisi yang tepat, itu kita klik di sembarang tempat. Nah, seperti ini, klik di sembarang tempat. Kadang kita menemui sebuah teks, misalnya di sini, misalnya di sini, tag karena satu dan lain hal, mungkin karena hasil scan ataupun yang lainnya, sehingga nah, ini nanti saya terangkan. Sehingga seperti ini, ini kelihatannya tidak ada masalah. Saya sisipkan tagnya lagi, insert picture, tanda tangannya saya sisipkan. Nah, semacam ini misalnya.
insert picture, ya ini menutupi, ya, menutupi teksnya. Saya rubah menjadi wrap tagnya behind tag, ini tetap tertutupi, tetap tertutup. Nah ini pada saat kesini tetap tertutup dia. Itu biasanya terjadi jika tag yang kita tulis itu hasil scan atau hasil apapun yang tidak berupa menulis langsung. Itu permasalahan di sini dikarenakan tag ini sebetulnya kita sorot cara memperbaikinya ya. Tag ini sebetulnya di border and shading, ini border, pilih border and shading. Di sini di shadingnya shadow gitu ya, shadow, dia berlatar belakang cuma putih, jadi tidak kelihatan soalnya sama dengan yang tepinya. Sebetulnya dia berlatar belakang ya semacam kayak gini nih. Sekarang saya biar kelihatan saya bikin kuning. Sebetulnya dia berlatar belakang seperti ini, berarti pada saat dimasukkan ke belakangnya dia tidak kelihatan, dia ada shadownya, cuma shadownya putih. Nah saya sorot lagi di sini. Nah shadownya tadi putih, jadi tidak kelihatan. Itu biasanya dari hasil scan. Nah untuk mengantisipasi hal itu, seandainya sudah di behind tag kok masih tetap tidak kelihatan, itu shadownya kita hilangkan di border and shading. Di shadingnya ini, nah di fill yaitu isi kita kasih no color. Nah ini kita klik color, itu warna ya, bukan celana color, bukan. Jadi jangan sampai salah sangka. Nah berarti no color itu bukan berarti tidak memakai celana color, tapi artinya tidak berwarna. Kita klik no color. Nah oke. Nah, setelah di no color, nah sekarang sudah muncul. Nah ini berarti begitulah cara untuk menyisipkan tanda tangan pada kolom tanda tangan dosen. Nah sekarang muncul problem baru. Seandainya ternyata tanda tangannya bubut karena tidak punya scanner yang bagus, akhirnya dia dipotret. Nah hasilnya seperti ini. Dan ngeri lagi walaupun dia berada di behind tag ya. Ini saya hapus misalnya dosennya. Nah, saya hapus dulu ini untuk proses. Untuk rektornya misalnya, rektornya namanya Kaki Sastro Bengel, dia itu tidak punya scanner, akhirnya dipotret, difoto. Nah, akhirnya ireng di depan namanya kelihatan, kalau di belakang di behind tag tetap saja item-itemnya kelihatan. Nah itulah problem seandainya kita tanda tangannya itu berupa hasil foto. Nah ini perlu bantuan khusus program untuk menghilangkan background ini. Yang digunakan adalah program Photoshop di sini. Nah ini mempergunakan program Photoshop. Bagi yang sudah menginstal Photoshop, lah sekarang bagaimana cara menghilangkan background tanda tangan dengan Photoshop. Nah kita buka dulu Photoshopnya. Nah kita lanjutkan untuk mengeditnya dengan Photoshop. Kita buka dulu Photoshopnya. Sebetulnya asal kita sudah punya Photoshop, mudah mengeditnya. Kita buka dulu file yang akan kita edit. Nah ini filenya. Kita buka, inilah lembar kerja Photoshop. Jadi kita adik-adik teman-teman juga sambil belajar Photoshop. Nah ini untuk menyempitkan areanya biar tidak terlalu lebar seperti ini, kita tekan cropping ya di sini. Ini toolnya. Setelah kita klik cropping, nah kita crop. Cropping ini juga bisa untuk merotasi. Kalau memang tidak lurus, kita rotasi sedikit. Nah seperti ini, kiri kanannya juga.
Kalau sudah, ini kita ke fix tool lagi, move tool atau fix tool, crop, yes. Inilah. Jadi lembar kerja ini sekarang kita menghilangkan tepinya. Untuk menghilangkan tepinya, di sini kita bikin areanya ini kita perjelas dulu kontrasnya. Di sini caranya di image atas ini, di adjustment level sini, kita kontrasnya kita tambah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini menyesuaikan, jadi suka-suka. Setelah itu, di sini kita tekan magic tool. Ini. Tekan, nah terus klik. Di sini area kosongnya sudah terseleksi. Nah, agar ini bisa dihapus dengan menekan delete, kita double klik dulu layar thumbnail utamanya yang di kanan ini, kita double klik. Nah, berarti kita membuat dia menjadi layar 0. Oke. Nah, jadi ini sekarang sudah bukan layar utama lagi, sudah menjadi layar 0. Nah, dengan begitu kita bisa mendelete-nya, menghapusnya. Kita unselect atau deselect atau menghilangkan seleksi dengan menekan Ctrl D. Nah, titik-titik belakang ini sebetulnya layar kosong, ya. Cuma titik-titik ini tidak terpakai. Agar lebih mudah menseleksinya, kita bikin layar baru, new layer, dan ini cuma alat bantu saja agar tidak titik-titik ini tidak ngaco. Nah, kita tarik layar yang ada tanda tangannya ke atas seperti ini. Yang bawah ini biar untuk mempermudah penglihatan, kita kasih warna putih. Di sini warnanya color ini yang hitam kita ganti menjadi putih. Oke. Nah, setelah itu tuangkan yang gambar ember ini. Nah, kalau masih berupa gambar gradient, kita klik lama, ganti menjadi ember. Nah, kita tuang di sini. Nah, di sini cuma untuk agar lebih jelas saja, kita menghapus yang tidak terpakai. Untuk memperbesar seleksi, kita tekan kurung kurawal tutup. Maaf, ini salah, yang dihapus, yang kita aktifkan layar yang tanda tangan itu yang atas. Nah, kita hapus ini sisa-sisa dari ini yang tadi belum terseleksi, kita hapus. Tingkat kesulitan penghapusannya itu tinggal tergantung pada hasil scan awalnya. Berarti kalau scannya jelek sekali ya ininya, atau hasil gambarnya jelek sekali ya agak banyak yang noda-noda semacam ini. Yang ini saya sengaja untuk hasil scannya dibikin jelek agar kita bisa tahu bagaimana cara mengedit tanda tangan agar bersih. Di sini terlihat begitu kasar sebetulnya karena kita zoom dengan ratusan kali lipat, jadi ya terlihat kasar. Tapi kalau sudah berupa tanda tangan yang kecil ya tidak begitu terlihat. Ini kita rapikan seperti ini, kita rapikan, begitu juga yang ada di dalamnya ini juga dirapikan. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil seleksi ini yang lingkaran ini, itu bisa dengan mempergunakan tanda kurung kurawal. Diperbesar lagi, berarti melihat seleksinya.
tapi sebetulnya kalau teks hasil scanannya itu tidak agak sedikit rapi, agak sedikit putih, tidak sedetail ini. Cuma diklik kayak gini, misalnya sudah agak putih, cuma diklik di magic wand, cuma klik dia sudah selesai. Sebetulnya cuma 2 langkah saja sudah selesai, tapi karena ini memang sengaja dibikin gelap sekali agar untuk pembelajaran kita bagaimana membersihkan, makanya kelihatannya agak rumit. Nah, ini sebetulnya ini sudah cukup. Setelah dirasa cukup, kita tinggal menyimpannya. Nah, menyimpan di sini ada 3 penyimpanan yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sebelum disimpan, sebaiknya yang putih ini ya bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, walaupun dihapus, kalau disimpan dalam bentuk JPG tetap belakangnya berwarna putih, jadi tidak berwarna belang-belang abu-abu seperti ini. Nah, cara menyimpannya di sini tinggal di file. Kalau baru pertama berarti save. Umumnya orang pada mengenal file bentuk JPG, berarti di formatnya ini, format sebelah bawah kita pilih JPG. Nah, kita pilih yang JPG. Konsekuensinya kalau JPG itu putihnya kelihatan. Nah, JPG itu putihnya kelihatan. Kita save dengan nama Tekken JPG. Nah, kita oke. Sebetulnya ini sudah jadi. Jadi pada saat kita menyisipkan ini yang lama kita turunkan dulu. Kita insert picture. Nah, tadi namanya Tekken JPG. Nah, yang ini insert. Nah, kita perkecil menyesuaikan tanda tangan pada umumnya. Prosesnya sama, kita klik kanan, wrap tag, behind tag. Nah, ini ya seperti ini, berarti sudah beda jauh dengan yang hasil yang aslinya seperti ini. Nah, di samping dengan cara menyimpan dalam bentuk JPG, di sini kita juga bisa menyimpan file dari Photoshop dengan extension PNG. PNG itu berarti warna belakangnya itu blank, kosong. Kalau di sini kosong, di file PNG juga kosong, tidak ada isinya. Di sini file, berhubung tadi sudah di save, berarti kita melakukannya menyimpan yang kedua untuk nama lain dengan menekan shift as. Tadi adalah JPG ini ya, dari JPG latar belakangnya isi walaupun jadi putih. Nah, kalau PNG ini yang bawahnya lagi itu latar belakang kosong, dia juga akan kosong. Nah, kita pilih PNG terus tekan save dengan nama misalnya berarti tekan PNG, kita save. Nah, oke. Nah, sekarang bedakan di sini, saya klik di sini ya, kita sisipkan dua-duanya. Nanti teman-teman bisa membedakan antara JPG dengan PNG. Yang satu file PNG, yang satu file JPG, kita sisipkan. Nah, di sini masih sama-sama belum dirubah, belum di behind tag, masih di depan. Yang sebelah kiri adalah file JPG. File JPG. Jadi yang sebelah kanan adalah file PNG, dia kosong. Walaupun dia tidak behind tag ya, dia tetap transparan yang kosong ini karena dia memang kosong. Berarti yang kosong tersimpan dalam bentuk kosong pula. Tapi kalau JPG yang kosong itu disimpan dalam bentuk warna putih. Itulah. Nah, teman-teman bisa memilih mau suka yang mana, mau disimpan dalam bentuk PNG kemudian tinggal memasukkan seperti ini, tidak perlu wrap tagnya dibikin behind tag seperti ini, atau mau menyimpan dalam bentuk JPG nantinya tinggal dibikin wrap tagnya, klik kanan wrap tag behind tag, sebanding hampir sama. Begitulah nanti
teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana. Cara menyisipkan tanda tangan di kolom tanda tangan pada skripsi. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika suka dengan video ini, teman-teman bisa tekan like untuk bisa melihat video-video lain, dan agar bisa tahu update terbaru dari channel Komputer Mendoan, silahkan tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.